TVRI, insya Allah penuh berkat. Baik, Ustazah bisa lanjutkan kembali tentang apa sebenarnya kita harus meneladani baginda Rasulullah SAW. Bisa dilanjutkan, tafadhol Ustazah. Ibu-ibu serta bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Mengapa kita harus meneladani Rasulullah? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, innaka, ada kata in. Orang yang belajar ilmu tafsir ada in, itu penegasan arti. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang maha agung. Jadi akhlak yang sebaik-baik akhlak itu adalah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka kita sebagai umat Rasulullah wajib mengikuti apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Habibur Rahman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita berbicara bahwa judul kita itu akhlak Nabi di berbagai aspek kehidupan. Pertama, kehidupan beliau dalam rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga, kita tahu pada masa sebelum Islam, zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu sangat tidak suka ketika istrinya melahirkan anak perempuan. Itu ditanya hidup-hidup, ya, dibenam hidup-hidup. Nanti dia akan ditanya di yaumul akhirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak senangnya apabila mereka mendapatkan kabar bahwa istri mereka melahirkan anak mereka adalah perempuan, maka mukanya akan terlihat buram karena marah. Oleh sebab itu, kebiasaan bangsa Arab itu menggali lubang kalau istrinya hamil. Begitu anak yang dilahirkan itu perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Dahsyat. Makanya ibu-ibu, dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya yang pertama bersyukur itu kita kaum perempuan. Mestinya yang wajib pertama dan utama yang bersyukur dengan datangnya Islam itu kita, masyarakat perempuan. Kalau tidak itu mati, kecil-kecil dibakar, kecil-kecil dikubur, ya? Kemudian kita mensyukuri pula rahmat Allah terhadap kita yang telah diciptakan Allah sebagai perempuan. Maaf Bapak, bukan berarti tidak bersyukur kaum laki-laki, karena perempuan ini banyak orang bersyukur, ya. Mengapa? Karena kaum perempuan itu dalam masa jahiliyah tidak mendapat warisan, bahkan dia diwarisi. Jadi kalau orang Quraisy atau orang jahiliyah itu, orang Arab kawin lebih dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu ketika dia meninggal, istri-istrinya itu bisa diwaris oleh anak-anaknya. Aduh, martabat kita kaum perempuan sangat terpuruk dan sangat tidak bagus. Dalam Islam, perempuan dapat bagian, ya. Walizakari mislu hadzil unsayain. Perempuan dapat sebagi, laki-laki dapat 2 bagi. Jangan iri Bu. Ngapa aku yang sarung ngurusin mak sakit, bapak sakit, dia berjalan, tapi waris laki-laki dapat 2. Jangan iri, syukuri. Mengapa? Karena kalau kita bisa mengurusi orang tua kita, kita bersyukur bahwa kita mendapatkan ladang kebaikan, ladang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan laki-laki mendapat 2 bagian, wajar. Karena uang perempuan adalah milik perempuan itu sendiri, tapi uang laki-laki milik istrinya, milik anaknya, milik ibunya, ya.
perempuan begitu nikah, dia sudah jadi hak suaminya. Tapi laki-laki nambah tanggung jawab. Pertama maknya, bapaknya, dulu-dulunya perempuan, yang gadis, yang jando, yang tua. Ditambah lagi dapat istri, anak-anak semuanya. Semuanya harus diberi nafkah. Jadi jangan iri, tapi wajib kita syukuri. Ya, soalnya ini gencar ya. Kadang-kadang yang gencar mengatakan bahwa di Islam itu wanita itu adalah masyarakat kelas 2. Tidak. Bagi kita pun kelas 1. Ya. Sebab Allah mengatakan man amila solihan lizakari wal unsa ya falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, syaratnya wa huwa mu'minun, dia beriman, syaratnya mu'minun, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jadi laki-laki dan perempuan sama, sholatnya diganjar sama, puasanya diberi pahala sama. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita kembali kepada Rasulullah tadi. Rasulullah sebagai suami, kepala rumah tangga, ya. Rasulullah itu perlu dicontoh, diteladani oleh seluruh masyarakat, terutama untuk yang sudah menyatakan Islam. Yang tidak Islam wajib juga, karena Al-Quran untuk semua orang, ya. Apa? Nabi itu istrinya banyak ya. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Saudah, ada Ummu Salamah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya baca Siratun Nabawiyah, ya kan, istri Nabi itu bervariasi juga. Ada yang cantiknya, ada yang cantiknya, ada yang sangat pintar. Yang sangat pintar itu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Yang sangat cantik siapa? Ummi Salamah. Dan yang paling luar biasa istri Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah tidak ada tandingannya, ya. Hartanya yang kaya raya itu, yang banyak itu, habis untuk menopang dakwah Rasulullah SAW. Sampai-sampai menjelang meninggal, kain kafannya beliau minta kepada surban Rasulullah SAW. Itu anakku Fatimah, kalau ibu meninggal, tolong mintakan kepada ayahmu sorbannya untuk membalut jenazahku. Subhanallah, artinya tidak kata apa-apa. Makanya Rasulullah tidak bisa, ya, melepaskan Khadijah, dan Khadijah satu-satunya istri yang tidak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Kita bersyukur karena dakwah Rasulullah SAW yang pertama kali diterima adalah Khadijah. Berarti prototip dari kaum perempuan. Syukuri Bu, syukuri. Alhamdulillah. Kemudian Aisyah banyak sekali perawi hadis, ya, merawikan hadis apa perilaku Rasulullah yang di dalam kamar mandi, yang di mana-mana itu diceritakan oleh Aisyah, sehingga kita tahu bagaimana perilaku Rasulullah terhadap keluarganya. Ibu mungkin belum mendengar cerita. Saya punya cerita. Saudah istri setelah Khadijah. Khadijah istri pertama, Saudah istri kedua, Aisyah istri ketiga. Ini Khadijah sudah wafat, ya, dia menikahi istri-istri yang lain. Itu Saudah suatu saat ketika berada di rumah Siti Aisyah buat roti. Kemudian dia ngobrol dengan Rasulullah. Ngobrol. Datang Saudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudah duduk antara Khadijah dengan Rasulullah. Ya, tidak sini. Bukan Saudah duduk antara Rasulullah dan Aisyah. Nah, di tengah-tengah. Baik juga Aisyah. Nah, ini dia, aku tadi masak roti. Makanlah roti. Berarti istri-istri Rasulullah itu akur, ya?
Itu contoh ya. Kita perempuan, awas ada nasibnya di maju. Awas, itu harus itu dipelajari. Kemudian ketika dia makan, saudara galak, gengsi. Dak, aku udah galak kita makan. Pegel Aisyah. Nah, dia kan manusia biasa. Pegel, mbeknya tepung, untal kenyang ke muka kepala si ibu kita Saudah. Marah kan saudara. Ambeknya pula tepung, untal ke pula. Nah, jadi eker-ekeran penuh rumah itu dengan tepung. Banyak orang. Tahu-tahu sebentar kemudian masuk. Assalamualaikum. Tuh, siapa yang masuk? Ternyata Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab masuk. Jadi mendengar suaranya Assalamualaikum Umar bin Khattab, Aisyah dan Saudah berlarian masuk ke kamar persinggungan. Kata Umar, kenapa? Nah, Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah yang perlu diteladani? Istrinya begitu, Rasulullah senyum-senyum baik. Ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah tetap senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Kata Abu Bakar. Abu Bakar masuk, Rasulullah tetap senyum. Kenapa kau senyum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku geli nengok Aisyah sama Saudah. Macam budak kecil. Nah, saling lemparai kepalan gandum. Ya? Nah, itu tidak dimarahi. Jadi bapak-bapak, kalau ada yang berlaku sama marah, Pak ya. Nah, itu perilaku Rasulullah. Senyum-senyum ya kan? Nah, kemudian kita katakan, mengapa mereka masuk? Kata Umar, kata Nabi, dia takut dengan Umar ya. Kata Umar, mengapa mesti takut dengan aku? Mestinya dia takut kepada Rasulullah. Apa jawab mereka berdua sebentar, Aisyah dan Saudah? Kami takut dengan Umar, kalau Umar itu keras, kongnya. Lah kami tidak takut dengan Rasulullah karena Rasulullah lemah lembut. Ya, nah itu yang perlu kita teladani baik bagi kaum laki-laki maupun kita kaum perempuan. Masya Allah, ini sedikit demi sedikit sudah mulai terjawab ya. Mengapa kita harus meneladani baginda Rasulullah SAW? Karena sebagai teladan itu pasti yang baik ya Bunda. Rasulullah SAW memiliki semuanya, tidak hanya rupanya yang baik, tetapi juga akhlaknya yang mulia. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah, Masya Allah.